Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa guys. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton videoku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang kulitnya kering atau kayak aku, kalau aku ya ada beberapa bagian tubuh aku emang yang kering banget, kayak di bagian siku sini dan juga di bagian kaki aku. Kalian juga sama nggak sih? Kadang tuh suka ngerasa frustasi gitu ya, aduh kira-kira pakai apa lagi sih biar kulit tuh lembut, lembab, glowing juga. Untung aja aku baru ketemu solusinya teman-teman. Kalian coba deh produk skincare dari Sabi. Dia itu sih punya banyak produk, tapi kemarin itu aku coba scrub dan lotionnya. Aku pakai coconut vanilla sugar body scrubnya, jadi aku gosokin ke bagian kulit aku yang kering banget. Dan karena kandungannya itu sugar teman-teman, jadi nggak bikin sakit kayak produk-produk yang kandungannya itu garam. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kulit kering aku yang ada di bagian siku sama kulit pecah-pecah aku yang ada di bagian kaki itu langsung jadi lembut. Habis itu aku pakai vanilla pumpkin body milknya. Jadi ini tuh bisa jadi lotion, bisa jadi body mist juga karena wangi banget. Dan menurut aku wanginya itu elegan banget deh teman-teman. Cara pakainya pun menurut aku lebih gampang dan unik juga teman-teman. Gak kayak body lotion lainnya, dia tuh bisa disemprotin gitu, di spray. Jadi kalau di spray gitu kan pastinya lebih rata ya ke kulit kita, dan kita pun ngeratainnya lebih gampang gitu. Bahkan untuk bagian tubuh aku yang susah aku capai, biasanya aku bisa pakein juga nih kayak bagian punggung gitu ya. Jadi aku tinggal semprotin aja. Dan hasilnya pun wow banget setelah aku pakai scrub dan lotionnya ini. Kulit aku yang tadinya kering tuh beneran jadi lembut, lembab, dan glowing juga guys. Dan yang paling aku suka Sabi skincare ini adalah skincare for everyone teman-teman, karena memang cocok di semua jenis kulit, bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif, nggak usah khawatir, nggak usah takut pakai produk skincare dari Sabi ini. Pokoknya untuk kalian pecinta skincare yang aman, yang natural, dan hasilnya juga pasti maksimal, kalian harus banget coba Sabi skincare ini guys. Link IG-nya juga udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi untuk kalian yang mau coba bisa langsung diklik aja, lihat produk-produknya, pilih yang mana yang mau kalian coba. Bye-bye kulit kering deh pokoknya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat buat kalian. Oke guys, kali ini aku mau bahas satu kasus yang menurut aku tragis parah sih ya. Karena korban dalam kasus ini tuh berasal dari 3 generasi sekaligus. Jadi ada seorang ayah yang tega ngebunuh istrinya sendiri, kedua anak perempuannya, dan juga nenek dari istrinya. Cuma karena apa? Cuma karena cinta segitiga. Nah kira-kira cinta segitiga kayak apa sih yang bisa ngebuat dia ngelakuin hal yang kejam banget kayak gini sama keluarganya sendiri? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi pada tahun 2009 di sebuah kota kecil yang bernama Burlingame. Populasi penduduknya cuma sekitar 950 orang aja, jadi sedikit banget, kota kecil yang tenang dan pastinya nggak ramai ya. Pada hari raya Thanksgiving di tahun 2009 itu, 911 menerima satu telepon darurat dari salah satu warga di sana yang bernama Dorothy White, 89 tahun. Di rekaman telepon itu terdengar Dorothy itu teriak panik karena katanya ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan mulai menembaki apapun yang ada di sana. Polisi pastinya langsung cepat-cepat datang ke sana, dan salah satu petugas polisi yang pertama kali sampai di tempat kejadian itu adalah wakil sheriff di sana yang bernama Nathan Perling. Petugas Perling menemukan Dorothy ada di dapur. Dia masih dalam keadaan hidup, tapi sayangnya sudah mendapatkan luka tembakan yang lumayan parah teman-teman, beberapa luka tembakan ke bagian tubuhnya. Dan saat itu juga nggak ada yang bisa dilakukan oleh petugas Perling ya teman-teman, selain menunggu tim medis datang dan membantu Dorothy. Dan ternyata korbannya itu bukan cuma satu orang aja ya teman-teman, bukan cuma Dorothy White aja, karena saat petugas Perling mengikuti jejak darah yang ada di sana,
mengarah ke ruang makan. Di ruang makan itu dia menemukan seorang wanita dewasa yang sudah tergeletak dengan posisi menghadap ke lantai, jadi kayak tengkurap gitu ya teman-teman. Wanita ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa, berlumuran darah, ada beberapa luka tembakan juga di tubuhnya. Saat petugas Sperling masuk lebih dalam lagi ke rumah itu, di ruang tamu dia menemukan seorang wanita remaja yang sudah dalam keadaan meninggal juga guys. Ada satu luka tembakan di bagian dadanya. Dan saat itu petugas Sperling katanya sudah berpikir, oh korbannya ada 3 ya, banyak banget gitu kan. Tapi tiba-tiba dia ngedenger suara dari lantai atas. Suara itu bilang, tolong aku belum mau mati. Pasti dia kaget banget mendengar suara kayak gitu, karena wow, ternyata korbannya nggak cuma 3 ya, masih ada lagi gitu. Parah banget ya, pasti keadaan yang mengerikan banget. Akhirnya petugas Sperling pelan-pelan naik ke lantai atas, dan di lantai atas itu dia menemukan seorang gadis remaja. Dia juga mendapatkan luka tembakan di bagian punggungnya. Keadaannya masih hidup saat itu, tapi memang sudah dalam kondisi yang sangat kritis karena dia sudah kehilangan banyak darah juga. Ternyata korban-korban lainnya ini adalah cucu dan cicit dari Dorothy White, teman-teman. Dorothy itu kan biasanya memang tinggal sendirian di rumahnya, tapi karena hari itu adalah Thanksgiving, hari yang spesial, jadi cucu dan cicitnya itu sedang berkunjung ke rumahnya Dorothy White ini. Wanita dewasa yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di ruang makan adalah cucu dari Dorothy yang bernama Karen Kehler, 44 tahun. Sedangkan gadis muda yang ditemukan di ruang tamu sudah dalam keadaan meninggal juga, itu adalah anak pertama dari Karen Kehler tadi yang bernama Emily, berumur 19 tahun. Dan gadis muda yang ditemukan dalam kondisi kritis di lantai atas itu adalah anak keduanya Karen yang bernama Lauren, berumur 16 tahun, teman-teman. Dorothy dan Lauren yang saat itu memang masih dalam keadaan hidup langsung cepet-cepet dibawa ke rumah sakit untuk dirawat gitu ya, untuk diberikan pertolongan. Tim medis berusaha sekeras mungkin untuk bisa menyelamatkan mereka, tapi sayangnya kondisi mereka saat itu sudah sangat-sangat parah, jadi udah nggak bisa diselamatkan lagi teman-teman, dan mereka pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia juga. Nah, pada saat ditemukan oleh petugas Sperling, walaupun saat itu Lauren sudah dalam kondisi yang kritis, tapi dia masih bisa bicara kan ya teman-teman. Nah, kata-kata terakhirnya Lauren itu sempat direkam sama petugas Sperling nih. Hold on, don't move. I know, don't move. I don't want to die. I'm gonna take care of you, okay? Make me alive. Kalian bisa dengar sendiri ya teman-teman, kata-kata terakhir dari Lauren, ya ampun, benar-benar menyedihkan banget. Tapi selain kata-kata yang menyedihkan itu, minta tolong diselamatkan oleh petugas Sperling itu, Lauren juga masih bisa dengan jelas bilang ke petugas Sperling siapa pelakunya. Lauren bilang sama petugas Sperling kalau pelakunya itu adalah Craig. Pastinya petugas Sperling langsung nanya lagi ya, Craig itu siapa? Dan Lauren bilang dia adalah ayahku. Sempat nggak percaya dong petugas Sperling dengan apa yang dia dengar gitu. Masa sih iya seorang ayah tega banget ngebunuh anaknya, ngebunuh istrinya, nenek dari istrinya. Tapi ternyata Dorothy White juga mengidentifikasi Craig sebagai pelakunya, teman-teman. Jadi petugas Sperling langsung cepet-cepet hubungin kantor pusat, terus dia laporin ya kalau mereka tuh lagi mencari seorang pelaku penembakan massal yang bernama Craig Kehler. Dan ada satu hal lagi yang mengejutkan nih teman-teman. Ternyata di dalam rumah itu harusnya ada satu orang lagi, tapi mereka nggak bisa menemukan orang itu, yaitu anak paling mudanya si Karen Kehler yang bernama Sean. Sean ini baru berumur 10 tahun ya teman-teman, dan anehnya walaupun pada saat kejadian, pada saat penembakan itu terjadi, Sean ada di dalam rumah, tapi Craig ini nggak menyakiti dia sama sekali. Malahan Craig nyuruh Sean untuk keluar dari rumah dan berlindung di rumah tetangga terdekatnya Dorothy. Sebelum kita lanjut lagi kasusnya, pasti kalian penasaran kan, kenapa si Craig ini ngelakuin hal sekejam itu ke keluarganya, tapi nggak ngelakuin apa-apa, nggak menyakiti Sean sama sekali. Nah, untuk tahu alasannya apa, aku bakal ceritain sedikit background dari keluarga ini dulu ya. Keluarga Craig Kehler terdiri dari 5 orang. Sang ayah yaitu Craig Kehler dan istrinya bernama Karen. Mereka punya 3 anak. Yang pertama bernama Emily, 19 tahun. Yang kedua bernama Lauren, 16 tahun. Dan yang paling muda bernama Sean, 10 tahun. Keluarga ini tinggal di sebuah kota yang bernama Weatherford. Lokasinya ada di Texas. Populasi penduduknya sekitar 25.000 orang. Jadi bukan kota yang besar, tapi bukan kota yang kecil banget juga gitu ya. Craig berprofesi
sebagai insinyur, bahkan dia punya jabatan yang lumayan terpandang, lumayan bagus gitu ya di pemerintahan daerah sana. Jadi bukan cuma punya gaji yang besar dan layak, tapi Craig Cathler ini juga punya jabatan yang terhormat di kota itu. Begitu juga dengan kedua anak remaja mereka, yaitu Emily dan Lauren. Mereka adalah anak-anak yang sangat bertalenta, pintar, dan juga populer. Karena mereka itu punya satu grup band sendiri yang terdiri dari beberapa orang. Emily main drum dan nyanyi, sedangkan Lauren main bass dan nyanyi juga, teman-teman. Jadi mereka itu ya benar-benar anak-anak yang kreatif ya. Orang-orang di kota itu suka banget sama karya-karyanya mereka. Jadi seperti orang tuanya juga, mereka adalah anak-anak yang populer di sana. Rumah keluarga mereka besar, cantik. Pokoknya kalau dari luar ya, kayaknya tuh keluarganya benar-benar harmonis, bahagia, dan sempurna banget deh. Pada saat kejadian, Craig dan Karen itu sudah menikah selama 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar ya, teman-teman. Tapi walaupun dari luar, keluarga ini kelihatan seperti keluarga yang bahagia, harmonis, sukses, kaya, ternyata dari dalam nggak seindah itu, nggak semulus itu hubungan mereka, teman-teman. Menurut adik perempuan Karen yang bernama Lynn, hubungan rumah tangga antara Karen dan Craig itu memang sudah bermasalah sejak lama. Karen cerita ke adik perempuannya itu kalau Craig udah mulai mengontrol banget gitu di rumah tangga mereka. Apapun yang Karen lakuin tuh diatur sama Craig. Bahkan Craig juga membatasi uang bulanan Karen dengan sangat-sangat ketat. Dan yang paling parah nih ya teman-teman, menurut Karen, Craig itu sampai membuat jadwal untuk mereka berhubungan intim. Jadwalnya itu juga detail banget ya, setiap malam apa mereka harus berhubungan, jamnya itu jam berapa lama, semuanya itu udah diatur sama Craig. Dan kalau Karen itu nggak patuh, nggak nurut sama suaminya, Craig bakal memotong uang bulanannya Karen. Bahkan Karen tuh kayak suruh bayar gitu, denda gitu loh teman-teman. Gila banget ya. Tapi kalau Karen lagi patuh sama suaminya, dia nurutin semua keinginan-keinginan aneh suaminya itu, ya uang bulanannya bakal dikasih kayak biasa. Aneh banget sih menurut aku hubungan suami istri kayak gini. Jadi bukan kayak hubungan suami istri yang penuh dengan cinta ya teman-teman. Tapi Karen bilang ke adiknya, aku harus tetap sabar, aku harus tetap bertahan demi anak-anak. Karena Karen berpikir dia mau tetap menjaga kedamaian dalam rumah tangga mereka. Karen terus berusaha bertahan dalam rumah tangganya, dia berusaha sabar sampai akhirnya dia menemukan cinta yang lain, teman-teman. Dia menemukan seseorang yang memperlakukan dia jauh lebih baik daripada Craig memperlakukan dia, yaitu seorang perempuan yang bernama Sunny. Karen itu kan kerja di sebuah gym ya teman-teman. Nah, Sunny ini adalah salah satu rekan kerjanya Karen di sana. Karen cerita ke adiknya kalau Sunny itu memperlakukan dia jauh lebih baik daripada suaminya. Jadi semakin lama mereka deket, Karen pun mulai jatuh cinta sama Sunny. Akhirnya mereka pun jadi sepasang kekasih. Mungkin kalian dengar ceritanya sampai sekarang udah kaget gitu ya teman-teman. Tapi persiapkan diri kalian, karena Karen ini nggak segan-segan menceritakan hubungannya dia dengan Sunny ke suaminya. Jadi langsung ceritain gitu ya sama Craig, aku selingkuh nih dan aku selingkuh sama wanita lain yang bernama Sunny gitu-gitulah ya. Pokoknya Karen ceritain semua ke suaminya. Tapi responnya Craig ini bener-bener ngagetin loh teman-teman. Dia nggak marah, dia nggak suruh Karen untuk mengakhiri hubungannya dengan Sunny atau dia minta pisah sama Karen, enggak sama sekali. Justru Craig ini bilang sama Karen, oke, nggak apa-apa, kamu terusin aja hubungan kamu sama si Sunny ini. Dan Craig pun pengen ikutan juga sama istrinya ini gitu. Jadi mereka kayak hubungan bertiga gitulah teman-teman. Tapi hubungan itu nggak berjalan lancar untuk waktu yang lama teman-teman, karena semakin lama Craig itu merasa dia tuh seperti orang asing, orang luar gitu ya, yang nggak diikut sertakan ke dalam hubungannya Karen dan juga Sunny. Jadi Karen sama Sunny tuh kayak punya ketertarikan yang dalam banget, mereka cinta satu sama lain, mereka sayang banget, tapi mereka tuh kayak nggak mau nerima si Craig ini dalam hubungan mereka. Mereka maunya berdua aja, sedangkan Craig tuh pengen masuk aja gitu ya ke hubungan mereka. Jadi Karen dan Sunny itu seperti pengen banget ngeluarin Craig dari hubungan mereka berdua gitu ya. Dan Craig pun merasakan hal ini teman-teman. Hubungan antara Karen dan Sunny yang semakin hari semakin dekat, semakin erat itu membuat Craig cemburu banget, buat dia emosi banget. Saking cemburunya, Craig ini sampai ambil kerjaan di kota lain. Dia bawa istrinya, dia bawa ketiga anaknya, terus pindah deh ke
ke kota lain itu tinggal di sana. Maksudnya Craig ya buat si Karen biar nggak bisa ketemu lagi sama Sunny. Tapi setelah 1 tahun tinggal di sana, bukannya hubungan mereka membaik, justru Karen ini menggugat cerai Craig. Karen pergi dari rumah, bawa ketiga anaknya juga sama dia. Dia pindah lagi ke kota Weatherford dan di sana dia tinggal bersama Sunny. Jadi Karen, Sunny dan ketiga anaknya tuh tinggal bareng-bareng satu rumah gitu teman-teman. Craig pastinya murka banget pas dia tahu tentang hal ini. Nah pada saat Karen dan Craig sedang dalam proses perceraian inilah, lalu datanglah hari kejadian teman-teman, di mana Karen membawa ketiga anaknya untuk berkunjung ke rumah neneknya yaitu Dorothy White. Makanya memang pada saat kejadian itu Karen dan Craig sedang dalam proses perceraian. Nah itu dia tadi sedikit background dari keluarga Keller ini ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kasusnya. Tadi petugas Perling kan sudah memberikan informasi kepada kantor pusat kalau mereka sedang mencari seorang pelaku penembakan massal yang bernama Craig Keller. Dan karena Craig juga di kota itu bukanlah orang yang nggak dikenal sama sekali, jadi memang dia orang yang populer, banyak warga di sana yang sudah tahu Craig. Ditambah polisi juga sudah menyebarkan tentang berita ini ke publik ya teman-teman. Jadi kepolisian nggak butuh waktu lama untuk akhirnya bisa menemukan Craig Keller. 1 hari setelah kejadian, ada seorang saksi yang telepon polisi dan melaporkan katanya dia itu melihat Craig meninggalkan mobilnya di satu tempat terpencil. Habis itu Craig langsung pergi dari sana, lari cepet-cepet. Polisi pun langsung datengin ke area itu dan mereka berhasil menemukan Craig. Saat ditemukan sama polisi, Craig sama sekali nggak ngelawan. Dengan tenang dia malah bilang sama polisi, "Ya Pak, saya orang yang kalian cari-cari." Craig pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pas diinterogasi, Craig langsung dengan cepat mengaku kalau memang dialah pelaku penembakan massal itu teman-teman. Dan memang dalam interogasi itu dia nggak mau menceritakan secara detail apa yang dia lakukan ke keluarganya itu, kayak gimana dia menembak keluarganya segala macam, dia nggak mau ceritain. Tapi Craig mau ceritain sama petugas hal apa sih yang bikin dia ngelakuin hal sekejam itu. Menurut Craig, semua itu dia lakukan karena hubungan antara istrinya dan Sunny. Craig mengaku kalau dia sakit hati banget karena istrinya meninggalkan dia untuk wanita lain. Apalagi Karen juga membawa ketiga anaknya untuk menghabiskan waktu bersama Sunny, mendekatkan ketiga anaknya ke Sunny gitu ya. Bahkan tinggal bareng Sunny juga. Craig juga bilang dia merasa dipermalukan karena ada satu momen di mana pesta tahun baru itu dilangsungkan nih teman-teman. Jadi kayak pesta tahun baru untuk kota itu gitu ya, untuk daerahnya mereka. Nah, si Karen ini datang ke pesta tersebut bersama dengan Sunny. Sedangkan di pesta itu juga banyak kenalannya Craig yang hadir, keluarganya, teman-temannya, rekan kerjanya. Mereka semua melihat Karen dan Sunny mesra-mesraan gitu ya, pelukan, bahkan ciuman. Sedangkan saat itu kan memang Craig dan Karen belum resmi bercerai ya teman-teman. Jadi status mereka tuh masih suami istri dan pastinya ini membuat Craig jadi malu banget katanya. Dan ternyata juga Craig dan Sunny sudah sempat kirim-kiriman pesan tuh teman-teman. Jadi di dalam pesan itu salah satunya Sunny bilang sama Craig, "Craig, kamu tahu gak sih Karen itu masih bertahan sama kamu bukan karena dia cinta sama kamu, karena dia berpikir itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk anak-anaknya. Karen itu udah gak cinta sama kamu lagi, Craig. Udahlah, terima aja itu." Dan yang bikin Craig makin murka, makin marah lagi gitu ya teman-teman, menurut dia karena istrinya Karen melaporkan dia ke polisi atas tuduhan kekerasan. Padahal menurut Craig sih dia nggak kasarin istrinya sama sekali. Dia cuma mau pegang tangan istrinya, mau peluk istrinya, tapi istrinya nggak mau. Tapi kalau memang begitu kejadiannya, pastinya polisi kan nggak bakal nangkep Craig ya teman-teman. Faktanya Craig ini akhirnya ditangkap sama polisi karena polisi berpikir kalau mereka punya cukup bukti untuk menangkap Craig gitu loh. Saat dia ditangkap sama polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga ini juga bikin Craig tuh bener-bener malu. Bukan cuma malu, ini bikin Craig kehilangan banyak hal teman-teman. Dia kehilangan pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar ya teman-teman, dan jabatan yang terhormat juga. Penghasilan Craig dari pekerjaannya saat itu sekitar $150.000 per tahun teman-teman, atau kalau rupiahnya itu sekitar 2,2 miliar rupiah. Jadi bukan penghasilan yang sedikit ya. Craig juga bilang kalau uang di dalam rekeningnya itu juga habis semua, ditarik semua sama Karen, sekitar kalau rupiahnya 400 jutaan rupiah ya. Ditambah pengadilan memutuskan kalau Craig harus membayar uang tunjangan ke Karen untuk ketiga anaknya sebesar $3.000 per bulan, atau kalau rupiahnya itu sekarang sekitar 40 jutaan rupiah teman-teman. Jadi pada saat kejadian
kejadian itu, Craig memang udah kehilangan hampir semua hal dalam hidupnya gitu ya. Istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, nama baiknya, uangnya, bahkan tempat tinggalnya. Jadi pada saat kejadian itu, Craig memang sudah tinggal bareng lagi sama orang tuanya karena dia nggak punya tempat tinggal sendiri. Yang pastinya memalukan banget untuk Craig dan dia merasa dirinya sebagai pecundang yang gagal gitu ya. Dalam pikirannya, semua hal buruk yang terjadi dalam hidupnya saat itu adalah akibat istrinya, yaitu Karen. Tapi kalau kayak gitu, kenapa dia juga membunuh kedua putrinya, teman-teman? Nah, menurut Craig, dia itu juga kayak udah kehilangan kasih sayang buat kedua putrinya. Kenapa bisa begitu? Karena kedua putrinya, Craig bilang itu kayak lebih membela ibunya. Ditawarin tinggal sama ayahnya, mereka nggak mau. Mereka lebih memilih tinggal bareng sama ibunya dan Sunny. Jadi menurut tim investigasi, saat Craig datang ke rumahnya Dorothy White, dia itu memang sudah berniat untuk membunuh istrinya, kedua putrinya, dan juga nenek dari istrinya itu. Dan dia dari awal memang nggak ada niatan untuk membunuh anak paling kecilnya, yaitu Sean. Karena Sean sama si Craig ini lumayan dekat, teman-teman. Mereka sering menghabiskan waktu bareng-bareng. Craig sama sekali nggak ngerasa kalau Sean itu berpihak ke Karen. Ya mungkin karena Sean masih kecil juga ya, umurnya kan baru 10 tahun. Pastinya dia nggak ngerti lah tentang masalah rumah tangga kayak gitu. Ironisnya lagi nih teman-teman, karena Sean adalah satu-satunya korban yang selamat dari pembantaian itu, akhirnya dia menjadi saksi utama dalam persidangan. Di persidangan itu Sean bilang dia melihat ayahnya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menembak ibunya. Setelah itu Sean dibiarkan keluar sama Craig, disuruh berlindung di rumah tetangga terdekat. Kalian bayangin gak sih, dia harus bersaksi di pengadilan dan ceritain kalau dia ngelihat ayahnya sendiri menembak ibunya. Anak baru umur 10 tahun loh teman-teman, pastinya berat banget ya buat dia. Dia harus kehilangan ibunya, dia harus kehilangan kedua kakak perempuannya, dia harus kehilangan buyutnya, dan dia pun harus kehilangan ayahnya karena ayahnya juga kan pasti masuk penjara, nggak bisa nemenin dia tumbuh besar kan. Dan walaupun dalam persidangan itu Craig mengaku nggak bersalah karena dia bilang pada saat kejadian itu dia sedang mengalami gangguan mental, tapi pengadilan nggak menemukan cukup bukti untuk menyatakan Craig punya gangguan mental, teman-teman. Setelah diperiksa ya mentalnya Craig itu baik-baik aja. Akhirnya dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan massal itu dan diberikan hukuman mati. Menurut petugas nggak pernah kelihatan ada penyesalan dari mukanya Craig. Ekspresinya dia tuh nggak ada menunjukkan sedih atau menyesal, malah kelihatan bangga dengan apa yang udah dia lakuin itu, teman-teman. Dari dalam penjara, Craig menulis surat untuk jaksa penuntut, dan dalam surat itu Craig bilang kalau apa yang dia lakuin, semua yang udah dia lakuin itu semata-mata untuk melindungi anaknya, Sean. Dia nggak mau Sean dibesarkan oleh ibunya yang lesbi. Dia nggak mau Sean itu tumbuh besar di antara orang-orang aneh, katanya. Tapi menurut aku pribadi, Craig ngomong kayak gitu ya cuma untuk pembenaran aja gitu di dalam hatinya, dalam pikirannya, supaya dia nggak ngerasa bersalah banget gitu kan. Jadi dia tekenin aja di dalam dirinya sendiri kalau dia ngelakuin semua itu untuk kebaikan anaknya. Padahal ya dia ngelakuin semua kekejaman itu cuma karena kecemburuan, cuma karena emosi dan keegoisan yang ada di dalam dirinya sendiri. Kalau memang dia bener sayang dan pengen ngelindungin anaknya, pasti dia nggak bakalan ngelakuin hal yang bisa ngebuat anaknya tumbuh besar tanpa keluarganya gitu, tumbuh besar tanpa ibunya, tumbuh besar tanpa diri dia sendiri, dan juga anaknya harus mengalami melalui trauma yang berat banget pastinya kan. Setelah kasus ini, pengadilan akhirnya memberikan hak asuh Sean kepada orang tua Craig. Mungkin ya walaupun mereka adalah orang tua dari pelaku, tapi menurut pengadilan mereka ini adalah pihak yang paling kompeten gitu ya untuk merawat Sean. Setelah dinyatakan bersalah dan keluar dari ruang sidang, Craig teriak seperti ini ke orang tuanya, teman-teman. Ayah, ibu, tolong rawat Sean baik-baik. Jangan biarkan dia dibesarkan oleh sekumpulan orang-orang aneh. Dan dari info yang aku dapat, Sean sekarang sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, dia sudah bekerja di area Kansas. Syukur deh ya teman-teman, dari kasus yang mengerikan banget kayak gini tuh masih ada hal baik juga yang terjadi. Si Sean ini ya bisa jadi orang yang lumayan sukses, kehidupannya juga berjalan baik gitu ya. Oke guys, itu dia cerita kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kasus ini ya teman-teman. Aku pengen banget denger. Kalian kaget-kagetan gak sih di tengah-tengah ceritanya dengar semua hal yang terjadi benar-benar kayak di film-film gitu ya, kayak bukan di kehidupan nyata tapi ternyata ada beneran loh kayak gitu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.